kebetulan hari ini saya ditemani juga oleh tokoh sejarah Geger Cilegon, saya menyebutnya. Kenapa? Karena beliau juga lebih mendalami gitu daripada saya gitu. Lebih dulu mungkin ya, karena waktu beliau sudah masa kuliah di Jogja di Universitas Gajah Mada ya Pak Ji. Kalau saya belum apa-apa waktu itu. Nah, saya kan paling dimulai baru 2014-an ini. Makanya ini saya tetap memanggilnya senior kalau urusan sejarah Geger Cilegon. Dan kali ini kebetulan kita pengen tahu tanggal 9 Juli 1888 pagi sampai sore itu ngapain sih gitu. Di mana aja sih lokasinya gitu. Kalau di sini, kalau menurut keterangan di buku ini saya bacain sedikit ya. Pemimpin utama operasi ini adalah Haji Wasid. Atas perintahnya sebagian dari kaum pemberontak akan menyerbu penjara untuk membebaskan semua tahanan. Sebagian lagi akan menyerang Kepatihan dan sebagian lagi akan bergerak menuju rumah asisten residen. Pasukan pertama dipimpin oleh Lurah Jasim, Jaro Kajuruan. Pasukan kedua dipimpin oleh Haji Abdul Ghani dari Beji, Haji Usman dari Arja Winangun, dan pasukan yang terakhir dipimpin oleh Kiai Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman dari Tunggak. Nah, jadi kita ingin tahu nih ketiga titik ini, walaupun pertempurannya mungkin beda lagi ya, kita tidak diceritakan di sini, tetapi kita pengen tahu lokasinya aja gitu. Kalau yang di sini ini rumah asisten residen ya. Residen yang namanya siapa? Gubel ya. Asisten residen Gubel ya. Asisten residen paling terkenal waktu itu Pak, jadi India Belanda ya paling terkenal ini Pak. Soalnya ada peristiwa Geger Cilegon. Teman-teman Cilegon, napak tilasin Geger Cilegon bagian kedua ini akan menuju 3 tempat, yaitu Pertigaan Matahari Lama, Penjara, dan Islamic Center. Yuk kawan-kawan, kita ikuti napak tilasi Geger Cilegon. Teman-teman, kita sudah di Gardu Jombang Wetan atau yang sekarang banyak mengenal dengan Pertigaan Matahari Lama. Yuk kita simak penjelasannya. Jadi teman-teman, kita sampai di Gardu Jombang Wetan. Itu kenapa disebut Gardu Jombang Wetan? Karena memang ini masuk wilayah Jombang Wetan dan dulunya ini pasar. Dan disilah pertama kali jam 6, kurang lebih jam 6 ya. Jam 6 pagi, pasukan yang dipimpin oleh Tubagus Ismail dari Saneja, itu dari arah selatan, itu berkumpul di sini pagi-pagi itu. Kemudian tidak lama pasukan yang dipimpin oleh Haji Wasid dari Bojonegara itu berkumpul di sini. Setelah di sini dibagi kepada 3 kelompok yang sudah disebutkan tadi di awalnya. 3 kelompok menyerang penjara, menyerang gedung Kepatihan, dan menyerang ini rumah dinas gitu, rumah asisten presiden gitu. Ya barangkali bisa dilengkapi oleh Pak Haji Nasir gitu narasinya di sini nih. Perkiraan dulu itu di sini seperti apa Pak itu dalam ya, sebetulnya kalau ini kita lihat data aja ya, peta yang dibikin oleh bukan dibikin oleh Sartono, tetapi peta yang ada di dalam buku Sartono berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Kayaknya di sini nih adalah Gardu Pasar ya. Gardu Jombang Wetan namanya. Ya. Dan itu dijadikan sebagai markas pemberontakan hari A, tanggal 9 Juli 1888. Dari sinilah perencanaan serangan itu dibagi ya. Lurah Jasim ke penjara. Ya. Sekarang penjara itu kalau nggak salah SMP ya. Ya, nanti kita ke sana Pak. Teman-teman, sebelum kita menuju penjara atau yang sekarang SMP 1 Cilegon, kita terlebih dahulu mampir ke pasar yang dahulunya katanya pasar. Yuk kita simak. Matahari Lama. Mungkin biar sekalian tahu Pak Ji, teman-teman generasi sekarang ini apa sih dulunya nih? Jadi gini, ini dulu namanya Pasar Cilegon. Sejak zaman Belanda tahun 1888 itu adalah Pasar Cilegon. Kenapa kita berhenti di sini? Karena salah satu pemicu itu juga dari pasar ini. Kenapa? Karena di sana disebutkan bahwa masyarakat juga mengeluh tentang pajak pasar. Pajak pasar yang diperlukan oleh masyarakat, dan itu diadukan kepada asisten presiden, tapi gak ditanggapi, malah tambah-tambah gitu. Nah, ada yang nggak bayar pajak kemudian ditahan dan sebagainya.
itu pentingnya di sini. Jadi ini dulu pasar utama lah ya. Pasar utama. Pasar utama ya. Jadi kalau pasar ini berarti Pak Haji mah pernah ngalamin masuk ke dalam masuk dulunya. dulu masih Ah. zaman SMP Zaman itu. SMP, ya. Belum ada mall ya. Belum ada. Terus sekarang jadi mall ini ya. Sebelum kita ke penjara, kita mampir dulu ke Apollo, yaitu dahulunya adalah makam Belanda. Yuk kita simak. Ini sebentar lagi kita akan ke penjara itu di sana, kira-kira beberapa meter lagi. Tetapi sebelum penjara di sini ada yang namanya Kerkhof. Ya, ini Kerkhof. Kerkhof itu makam Belanda. Dan pada saat setelah terjadi peristiwa Geger Cilegon, pemerintah Hindia Belanda membuat tugu peringatan untuk yang menjadi korban di dalam peristiwa itu, yang kemudian kita kenal dengan Tugu Geger Cilegon, itu posisinya di ujung sana, agak Di belakang, mendekat. di belakang. Ya agak sana lah. Sekarang jadi apa ini Pak Bambang? Kemudian pada tahun 73 ya Pak Haji, dibangun gedung bioskop Apollo, dan itu tugu kuburan-kuburan itu diratakan begitu saja gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita buatin aja duplikatnya lah. Kasihan anak keturunan yang di Belanda biar lihat makam leluhurnya, ya kan? Karena dia juga kan punya saudara di Belanda. Nanti kita kabarin ke sana biar pada jarak sini jadi wisata mancanegara ya. Yuk kita ke penjara. Menarik teman-teman, SMPN 1 Cilegon dahulunya adalah sebuah penjara yang milik Belanda. Yuk kita simak. Nah, ini SMP negeri nih. Dulunya Ya, kita berhenti dulu di sini. Nanti saya cerita sedikit, nanti dilengkapi sama Pak Haji ya, biar artinya untuk memperkuat bahwa dulunya tadi kita cerita yang menjadi serangan itu penjara. Ya, penjara itu sudah dijelaskan untuk melepaskan tahanan. Lokasinya itu ini. Sekarang menjadi SMP Negeri 1. 1. Ini dulunya bukan SMP Negeri 1 dulunya. Ini dulunya SMP Maulana Yusuf, karena yang membangun dari Korem Maulana Yusuf dulunya. Kemudian setelah ada SMP 2, baru namanya ini menjadi SMP Negeri 1 gitu. Ya barangkali bisa dilengkapi Pak Haji, penjara ini dulunya. Ya, saya kira gini ya. Pak Bambang sebetulnya yang bisa menguasai, tetapi ada berapa yang kalau saya datanya dari Ya. peta aja ya. Memang ini dulu penjara, dan ini dulu tanggal 9 itu yang menyerbu ke sini itu Lurah Jasim kalau Iya, Lurah Jasim. dipimpin Lurah Jasim. Ya, Dan ya. orang yang dibebaskan Lurah Jasim kemudian menjadi pejuang itu adalah Agus Suradikarya. Suradikarya ya. Katanya mantan asisten Wedana Merak Iya, ya. Iya. Dan itu kemudian bergabung dengan pasukan Ki Wasit sampai ke Toyomerto, kemudian ikut juga dia ke Gunung Gede, kemudian ke Gudang Batu dan lain. Hanya saja Agus Suradikarya ini kemudian beda pendapat nih antara Ki Wasit Haji Tubagus Ismail. Haji Tubagus Ismail menghendaki kita berlanjut melawan, tetapi Ki Wasit berbeda pendapat. Baiknya kita mundur dulu, ya. jangan melawan sekarang. Kita Sambil menunggu mencari Syekh situasi, ya. yang dari Mekah seperti Ya. dijanjikan oleh Syekh Haji Marzuki Marzuki dulu. sebelum berangkat ke Mekah. Dan Ya. Agus Suradikarya itu termasuk yang berbeda pendapat, sehingga Keluar. tutur Nah, daripada Pak Sartono di dalam bukunya itu 3 orang keluar itu. keluar ya, keluar dari Itu kelompok ya. Agus Suradikarya, Ya. kemudian Haji Jahli, kemudian satunya Ya. lagi yang dari Ciora Iya. Haji Madani Haji kalau Madani ya. dan itu keluar Keluar dari dari pasukan Ki Wasit, memisahkan diri. Tetapi tidak lama kemudian 3 orang itu bisa ditangkap. Ya. Agus Suradikarya ditangkap di Cikande, sedangkan Haji Madani dan Haji Jahli yang asalnya dari Ciora itu ditangkap di Sumur Menjangan, Sama menjangan. di dalam masjid kalau nggak salah. Iya. Saya kira itu cukup. Iya. Oke, ada tambahan. Ya barangkali itu secara ringkasnya, dan sebagai artinya orang yang dibebaskannya gitu, dibebaskannya turut berjuang itu gambarannya yang sudah diterangkan bahwa kenapa penjara diserang, dibebaskan, dan semua diajak untuk mengikuti, kalau tidak ya dihukum gitu. Tetapi kayaknya ikut semua, barangkali itu aja. Dan sebentar lagi kita akan ke Patihan Pak Haji. Patihan. Ya, karena gini,
Nah teman-teman, ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu menuju komplek Kepatihan, di mana komplek ini merupakan tujuan utama penyerangan. Yuk teman-teman, kita dengarkan cerita di komplek Kepatihan. Simak. Ini udah berada di depan Islamic Center. Kenapa di sini? Untuk menggambarkan biar teman-teman tidak bingung di mana itu gedung Kepatihan gitu. Tadi sudah ditelusuri dari sana ya. Tadi belakangnya, ini mungkin depannya nih Pak Ji ya. Karena ini alun-alun ini alun-alun gedung Kepatihan ya Pak Ji. Depannya. Kan kalau alun-alun yang satunya tuh punya Kewedanaan. Jadi kalau lebih mudahnya ini sampai ke sana itu ke stasiun. Nah, nanti balik lagi ke SMP, balik lagi naik ke atas ke sini itu gedung Kepatihan gitu lokasinya. Nah, ini lokasinya. Barangkali bisa diperjelas nih oleh Pak Haji karena saya sendiri waktu masih kecil sudah tidak ada, hanya masih rata Pak Haji. Masih rata di sini, nggak ada rumah tengah-tengah itu, kosong. Jadi itu bekas gedung Kepatihan gitu, tanah kosong. Nah, sekarang mau udah jadi rumah-rumah begini. Sekaligus menjelaskan siapa sih Patihnya itu? Nah, itu. Silakan. Ini komplek dulunya kalau dilihat dari peta tahun 1888, ini komplek Kepatihan. Nah, gedungnya sendiri ancer-ancernya kira-kira kurang lebih itu. Yang ada tulisan Raja itu di situ. Raja dan BCB ya, ke belakang ke sana. Tahun 1973 saya masih sekolah SMP. Dan saya masih suka masuk ke gedung itu. 73 itu, tahun 73 itu masih masuk situ. Gambarannya ini adalah komplek Kepatihan, kemudian ini alun-alun. Ya, alun-alun. Jadi depan alun-alun itu ya alun-alun Kepatihan, ya alun-alun masjid. Gitu. Alun-alun masjid. Oh iya iya. Dimanapun ya, dimanapun struktur daripada pemerintahan zaman kolonial itu di situ samping kiri biasanya gedung pemerintahan. Ya. Kemudian dilingkari dengan masjid Dan alun-alun ya. Jadi ini Kepatihan ini sebetulnya patih itu adalah orang yang menjalankan pemerintahan ya, di bawah asisten residen. Ya. Nah, patih yang menjabat saat itu disebut Raden Pena. Raden Pena ini adalah ada yang menyebutkan ini asalnya dari Bogor, tetapi ada juga yang menyebutkan asalnya dari Batavia. Ya. Nah, tetapi sebetulnya sama saja karena dulu Bogor itu masuk dalam wilayah Batavia ya. Bogor itu dulu. Nah, Raden Pena itu adalah patih yang lolos dari pengejaran para pejuang kita. Ya. Karena pada saat itu dia tidak ada di Cilegon. Padahal merupakan incaran ya. Padahal sasaran. incaran Ya. termasuk incaran utama juga utama, yang ya. ingin dibunuh oleh para pejuang itu. Ya. Dan Raden Pena ini kemudian selamat pasca terjadi pemberontakan Cilegon itu dia dipecat. Ya, dipecat. Nah, kalau ditelusuri keturunan-keturunannya itu lari ke Tangerang. Karena dulu cucunya Raden Pena itu adalah menjadi Bupati Tangerang. Iya, iya. Itu. Jadi, ada namanya. jadi setelah dipecat itu justru kalau nggak salah justru diangkat jadi tim pengadilan jaksa yang itu ya Pak ya, mengadili mereka itu ya. Tapi kemudian lari ke Batavia. Batavia ya. Nah, kalau ditelusuri lagi, itu ada di sejarah Tangerang, keturunannya nanti menjadi Bupati Tangerang pada Bupati saat. Tangerang. Wajar lah kalau dulunya juga bupati ya kalau keturunannya Ya. jadi Bupati Tangerang gitu. Ya. Saya kira itu gambarannya ya, Ya. teman-teman. Memang kalau yang seangkatan dengan saya, yang tahun 73 itu masih sekolah SMP, itu masih bisa ngelihat lah di Jombang Wetannya itu. Sisa-sisanya ya. Ya, di Jombang Wetannya itu kalau nggak salah ada teman-teman yang masih mungkin waris. Oh, itu teman saya tuh SMP. Dulu saya sering main ke situ tuh dengan teman. Iya, iya. Karena sekolahnya kan di situ saya lewat masjid ini lorong-lorong. Iya. Ya, saya kira itu ya. Itu aja, mungkin udah jelas ya teman-teman. Yang penting hari ini kita sudah napak tilas pada tanggal 9 Juli 1888 itu. Tapi nggak kayak kita ngobrol. Itu perang, kejar-kejaran ya. Di sini juga kelompok-kelompok begitu. Jadi jangan sampai dikiranya ngobrol begini gitu ya. Ya barangkali itu saja. Terima kasih buat semuanya, terutama buat Pak Haji Nasir yang sudah berkenan dengan ikhlas ya Pak Haji. Ya, Datang alhamdulillah ikhlas ini mah.
gitu. Demi untuk siapa? Demi untuk masyarakat semua, biar mengetahui sejarah di masa silam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.